Nah, akhirnya kondisi ini membuat Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1582 Masehi, jadi selalu disebut 1582 Masehi ya, karena ada gereja-gereja yang tidak mengikuti kalender Masehi ya, seperti gereja Ortodoks itu ya. Kalau kita Paskahnya hari Minggu ini, mereka minggu depan baru Paskah begitu. Jadi dia membaharui kalender Julian. Nah, ini kalender Julian ini kan kalau di gereja timur kan mereka masih pakai. Jadi mereka tidak ikut kalender kita, sehingga nanti uh, kita akan mengerti mengapa kita rayakan Natal tanggal 25, mereka rayakan tanggal 6, 6 Januari itu ya. Menurut kalender Masehi 6 Januari. Ya, kira-kira begitu. Nah, ketentuan tahun kabisat tidak hanya angka tahun yang habis dibagi 4, tapi juga habis dibagi 400. Jadi bisa hitung habis dibagi 4, tapi bisa juga habis dibagi 400. Jadi belum tentu tahun ke-400 itu tidak bisa menjadi kelipatan 4 ya. Ya gimana cara hitungnya? Jadi misalnya kalau dia genap masuk ke tahun ke-400, walaupun tahun itu berdasarkan perhitungan 4 tahun sekali, itu tidak genap pas tahun itu. Maka tetap dihitung tahun kabisat. Jadi bisa jadi jaraknya bisa jadi 2 tahun dalam rentang waktu 400 tahun. Nah, ini juga membuat tahun 1800 atau 1900 yang dalam kalender Julian itu disebut tahun kabisat setelah ketentuan baru dan tidak lagi disebut tahun kabisat. Namun, tahun 1600 dan 200 masih disebut tahun kabisat. Misalnya tahun 1598 itu tahun kabisat. Kan seharusnya nanti 1602 tahun kabisat, tetapi karena kelipatannya 400, maka tetap tahun 1600 tetap dihitung tahun kabisat. Jadi bisa jadi 1598, 1600, dan 1602. Bisa jadi dalam rentang 4 tahun itu ada 2 kali tahun kabisat. Karena ada perhitungan ini juga. Ya ini kan teorinya begitu ya. Nah, hal ini akhirnya membuat orang yang lahir pada tanggal 29 Februari, perayaan ulang tahunnya tidak hanya jatuh pada 4 tahun sekali, tapi juga 8 tahun sekali. Jadi bisa jadi uh, ada langgar 8 tahun ya, karena habis dibagi kelipatan 400 itu juga ya, selain kelipatan 4. Tapi ini kan jaraknya sangat jauh, jaraknya sangat jauh. Nah, ini terjadi karena tahun 2100 bukan tahun kabisat. Reformasi ini berhasil mengurangi kesalahan perhitungan kumulatif jika dalam kalender Julian terjadi kesalahan 78 hari dalam 10.000 tahun. Setelah direformasi, kesalahannya tinggal 3 hari dalam 10.000 tahun. Selain mengeluarkan aturan baru tahun kabisat, Paus Gregorius ke-8 juga memotong 10 hari pada Oktober 1582 ya. Lalu ini bertepatan dengan kematian Santa Teresa Avila. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kalender agar bersesuaian kembali dengan musim yang terjadi. Pemotongan ini membuat tanggal 4 Oktober langsung dilanjutkan tanggal 5, langsung jatuh ke besoknya langsung jatuh ke tanggal 15 Oktober. Jadi artinya tanggal dalam sejarah itu tidak ada tanggal 5 Oktober sampai 14 Oktober 1582. Jadi 5, 6, 7 sampai 14 itu tidak ada dalam tahun 1542, itu dihapus, dihilangkan, langsung lompat. Nah, ini juga mirip dengan yang dilakukan pemerintah Samoa dan Tokelau di Pasifik Selatan yang menghapus tanggal 30 Desember 2011 untuk menyesuaikan dengan waktu di Selandia Baru dan Australia. Penghapusan ini tanggal 29 di negara itu langsung dilanjutkan dengan tanggal 31 Desember. Pembaruan yang dilakukan Paus Gregorius itu membuat sistem penanggalan ini dinamakan kalender Gregorian. Meski demikian, sistem ini tidak langsung diterapkan di semua negara. Misalnya Rusia, Cina, Yunani, ataupun Turki baru mengakomodasi kalender ini pada awal abad ke-20. Nah, kalau misalnya gereja-gereja yang hidup di sekitar negara ini, ya mereka abad 20 baru mulai pakai. Kalaupun mereka masih mempertahankan kalender Julian,
sedangkan kalender di dalam negaranya itu ikut yang Gregorian, ya makanya nanti perayaan Natal itu antara kita dengan Ortodoks itu kan beda. Kita rayakan Natal tanggal 25 Desember, mereka rayakan tanggal 5 atau tanggal 6 Januari itu, yang pesta Epifani itu. Sehingga kenapa masa Natal itu kan kita rayakan dari 25 sampai terakhir pesta Epifani itu karena saudara-saudara kita yang itu juga masih merayakan Natal itu kan. Ya saya tidak tahu itu saya mengertinya begitu ya. Jadi itu kira-kira. Jadi sudah mengandung kesalahan meskipun sudah dikoreksi, yaitu 3 hari dalam 10.000 tahun itu ya. Kesalahan ini terjadi karena dalam 1 tahun kalender Gregorian jumlah harinya 365,24. Berbeda dengan 1 tahun Topris yang bergerak mencapai 305,24. Ketidaktepatan ini disebabkan adanya gerak presesi atau gerak sumbu rotasi bumi mengelilingi matahari. Gerak presesi membuat posisi titik Aries bergeser 50,2 detik busur per tahun ke arah barat dari koordinat langit. Nah ini menurut teorinya seperti itu. Nah itu nanti yang bisa baca itu di kabar Kompas 29 Februari 2012 itu ada teksnya itu. Itu komparasinya dari situ. Jadi itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Kalau soal yang tadi itu kan saya pikir mereka mengikuti kalender Qumran itu ya, masih kalender kuno dulu mungkin ya. Jadi perhitungannya mungkin seperti itu. Jadi kita harap maklum saja, tergantung mereka pakai yang mana perhitungan kalendernya. Jadi bisa berbeda-beda itu bukan substansi masalahnya. Kalau misalnya Ortodoks rayakan Natal berbeda dengan kita, ya no problem, tidak jadi soal. Seharusnya gereja-gereja yang terpecah dengan Katolik Roma kan buat kalender sendiri saja, jangan 25 Desember tuh. Buat kalender baru lagi. Iya, ikut saja kalender Julian. Kalau itu kan kalendernya Paus Gregorius, mungkin ada kalender Lutheran gitu. Makanya kan mengapa di Kristen non Katolik kan mereka rayakan Natal itu kan mulai tanggal 6 itu kan. Ya itu tidak tahu, itu kan ada perhitungan mereka sendiri juga. Jadi kadang-kala memang orang yang di luar kekristenan ya mereka bingung juga, kok ini teman-teman yang Protestan sudah rayakan Natal, sudah pasang pohon Natal di situ di gereja, di rumah. Kita kan belum, masih Advent kita. Nanti tanggal 25 kan baru kita mulai pernik-pernik Natalnya itu baru kita mulai pasang di gereja dan rumah-rumah itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Iya, Paman. Ya. Oke. Ya, tadi sangat jelas ya Paman menjelaskan, dan itu juga secara tidak langsung ya Bapak Ibu ya berpengaruh kepada perayaan-perayaan tadi. Paman sudah cerita ya, perayaan Natal ya, pengaruh ya. Perayaan Paskah juga pengaruh dengan yang masih memakai kalender Julian dengan yang kita pakai sebagai kalender Gregorian. Bahkan di sebelah sana Bapak Ibu ada yang pecah belah itu gara-gara kalender ya. Jadi saya tidak tunjukkan di sini tapi pernah saya bahas di channel ini. Ada satu kelompok umat ya. Itu mereka pecah gara-gara yang satu ingin mengadopsi Gregorian, yang satu mempertahankan Julian. Nah, akhirnya mereka pecah. Yang Julian mengklaim diri sebagai yang paling kuno, yang satu diklaim atau diberikan label sebagai modern yang memakai Gregorian. Padahal dalam konteks itu bukan soal kalender modern atau tidak, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Paman bahwa itu menghindari supaya jangan jaraknya itu tuh yang kesalahannya itu kelihatan besar sekali gitu. Yang tadi Paman tunjukkan kan tinggal 3 hari lagi gitu ya, dari 7 menjadi kurang menjadi 3. Nah, karena tadi disinggung ya teman-teman juga di channel ya, di mana ada salah satu teman kita menjadi member di situ, kan mereka juga mempermasalahkan. Itu ada yang bilang hari pertama itu bukan, memang orang Yahudi tidak sebut hari Minggu karena istilah itu kan dari istilah gereja ya. Iya, karena Gregorian hari ya. Tuhan itu kan hari Domingo, itu kan hari Tuhan.
Makanya jadi Minggu penetapannya itu. Jadi ini kan hari Minggu, Senin, Selasa itu kan penetapannya itu. Jadi, kita hitung hari pertama sesuai dengan penetapan Yesus mati pada pekan hari pertama, pekan itu, entah nama harinya berbeda, tetapi yang kita tetapkan hari Minggu itu hari pertama juga dalam kalender Gregorian. Jadi dalam kalender Gregorian pun hari pertama itu hari Minggu. Jadi no problem, karena kata minggu kan dari kata domingo. Domingo itu kan, hari Tuhan kan, domingo, domingus, ada nama domingus, domingo itu kan bahasa 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 dari bahasa Latin dan Portugis itu kan. Iya, Jadi no Paman, problem juga sih. asalkan asalkan kita tidak disuruh orang Katolik menyembah namanya Domingo. Tapi kan tapi kitab suci kan bilang hari pertama pekan itu. Sesudah Iya, Sabat itu kan hari ke-7 kan hari terakhir, hari berhenti. Lalu hari pertama mulai mulai lagi kan, iya, dalam pekan itu kan. Perhitungan 7 hari kan dalam tradisi Yahudi itu kan tentu 7 hari dari tradisi mereka juga. 7 hari, 7 bulan, 7 minggu. Perayaan-perayaan mereka itu kan dihitung berdasarkan itu. Ada 7 hari, 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun, lalu 7 kali 7 lagi. Makanya Yesus ketika bicara tentang pengampunan, setiap tahun ke-7 atau tahun bulan ke-7 atau tahun ke-7, kalau misalnya hmm, Bang Gea punya utang dengan saya harus hapus utang itu pada tahun ke-7. Dan dikali sampai 7 kali 49, lalu tahun ke-50 itu tahun Yobel itu, tahun perdamaian itu. Nah, ini kalau mhm, kita mau hitung berdasarkan kalender Yahudi kan seperti itu. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mengampuni bukan hanya 7 kali 7 kali. Itu karena apa? Mereka mengampuni utang sesamanya, termasuk dosanya kalau dia punya utang uang, utang apapun. Itu setiap tahun ke-7 dan dikali lagi sampai 7 kali 49. Tapi Yesus malah lebih lagi. Sedangkan manusia kan tidak mungkin seumur sampai itu kan. Nah itu.